Halo, selamat ketemu lagi di channel Senowi Jepara. Hari ini kita akan melaporkan kegiatan kita hari ini untuk kirim gebyok ke daerah Surakarta, guys ya. Untuk videonya langsung disimak. Halo, selamat pagi sedulur gebyok semua. Pagi kali ini kita mau berangkat mengantar paketan gebyok ke daerah Surakarta, guys. Ini kita berangkat jam 3 pagi dan sudah mencapai Purwodadi ini sekitar jam 4.30 lebih ya. Kita udah sampai di Simpang 5 Purwodadi, guys. Ini jalanan masih sepi banget dan kita harus menepi dulu untuk sholat subuh. Wah, kalau ini kita sudah masuk Sragen, guys. Tuh lihat kanan kiri itu banyak sekali jualan furniture serta kayu. Ini udah mirip di Ngabel Jepara ya, guys. Kalau sekilas kita lihat ya jalanannya. Jadi di kanan kiri itu banyak penjual mebel dari dipan, kursi, lemari dan lain-lain. Ada juga yang jual kayu gelondong. Bahkan di sini pun ada pabrik mebelnya Pak D Jokowi, guys. Wah, keren banget. Sekitar setengah 8 kita sudah memasuki Surakarta, guys. Wah, karena panggilan alam ini alias lapar, guys, kita menepi di sebuah warung soto. Ini soto kuali milik Mbah Cipto. Kita tertarik karena pengunjungnya itu ramai banget, jadi kita penasaran, langsung kita mampir ikutan ngantri di sini. Antreannya, guys, udah kayak antrian sembako, sumpah ini bener-bener ramai banget. Ternyata sotonya itu gurih, enak dan murah meriah, guys. Makanya nggak heran kalau ini memang diserbu pelanggan setiap pagi. Oke, setelah mengisi tenaga kita lanjutkan perjalanan menuju desa Gondang Manis, guys. Di daerah Surakarta ini kita lihat kanan kiri ada persawahan yang sangat hijau dan kita sudah sampai ke rumah Bapak Sutarmo di desa Gondang Manis. Di dalamnya itu ada sebuah joglo gede. Ini sokonya saja gede banget, guys, 30 cm dengan kayu-kayu yang super gede-gede nih. Dan tahu nggak, guys, ternyata beliau Bapak Sutarmo ini ternyata adalah seorang kepala desa, guys. Sumpah gitu kaget banget. Kita nggak nyangka loh seorang yang sangat ramah terus sederhana, nyantai, ternyata seorang kepala desa, guys. Jadi alhasil kita langsung pasang. Ini ada gebyok 3 meter 1 set, terus kita pasang juga ada gapura untuk kanan kiri, gapura 180 kali 270 sama jendela standar 2 biji, itu jendelanya sudah kita letakkan di situ. Kita langsung mulai proses perakitan gebyok serta gapura di joglonya Bapak Lurah ini, guys. Untuk gebyok yang 3 meter sendiri ini rencana awal itu ditaruh di depan yang bagian muka itu, guys. Cuman ketika kita sudah sampai di sini, Pak Lurahnya malah pingin gebyok yang 3 meter itu dipasang di samping seperti ini, guys. Jadi nanti ceritanya itu untuk yang tengah nanti juga dipesankan yang 3 meter cuman dengan versi pintu yang lebih lebar yaitu 140, guys. Jadi semoga nanti pesan lagi ke kita dan insya Allah kita bakal mampir lagi ke sini, guys, semoga ya. Jadi ternyata dulunya itu Pak Sutarmo sebelum menjadi seorang kepala desa itu dahulunya adalah seorang tukang kayu juga, guys. Bergerak di dunia mebel, menggeluti dunia kayu dan alhamdulillah sekarang jadi lurah. Makanya buat kalian yang jadi tukang kayu jangan pesimis. Tukang kayu ada yang jadi lurah, bahkan ada yang jadi seorang presiden, guys, seperti Pak Jokowi, betul nggak? Nah, posisi joglonya sendiri ini ada di samping rumah dari Pak Sutarmo. Joglonya cukup gede dan luas, kalau buat pertemuan bisa muat 100 orang kali ya. Dan di samping joglo yang di rumah, beliau juga mempunyai 1 joglo lagi, guys. Ini ada di sebuah tempat wisata yang sedang digarap, namanya Embung Watu Tanggal, guys. Embung Watu Tanggal ini sebuah destinasi wisata yang akan segera dibuka dan di sini ada joglonya dibangun menggunakan dana BUMDes. Semoga nanti kedepannya ini bisa membuat rame para pengunjung
dan Bu Desna ini berjalan dengan lancar. Ini kita lihat untuk destinasi wisatanya, ada perosotan air seperti itu, ada kolam renangnya, itu nanti ada joglonya juga yang insya Allah nanti bakal juga dipesan dan kebyok ke kita. Semoga ada beberapa gazebo juga yang keren-keren, dan letaknya ini ada di tengah sawah guys, jadi pemandangannya sangat asri dan ini lumayan luas sih kalau aku bilangnya. Ini airnya juga di samping air dari pegunungan juga di sini dibuatkan 2 sumur bor untuk menopang suplai air yang buat waterboomnya ini guys. Ini ada semua keren ya kita. Gimana, tertarik dengan objek wisata yang satu ini? Nanti kalau sudah grand opening bisa diagendakan mampir ke sini guys. Tepatnya di Desa Gondang Manis, Surakarta, Solo guys. Kita jalan-jalan lihat dulu ya. Nah, kita belajar ngevlog dulu guys sambil lihat-lihat pemandangan yang ada di embung Watu Tanggal ini. Di rakyat ngono kok. Sri masuk TV Sri. Aduh sokono tak nganu. Tidak ucap kowe. Ini coba aku lihat kolamnya dulu teman-teman, sama pemandangan di sekitar ini. Pirang meter ki jerone Mas? Ini adalah wisata Batu Tanggal di Surakarta, Solo guys. Nah, mungkin sebentar lagi ini akan dibuka. Di situ ada waterboom perosotan, ada tempat-tempat bermain untuk anak, dan ini adalah di tengah sawah. Di belakang saya itu ada joglo yang sangat gede sekali. Ini nanti ada acara, ada gazebo-nya banyak sekali guys. Dan doain saja teman-teman, semoga nanti joglonya jadi dipesenin gebyok sama Gapura dari Seni Ukir Jepara Official, biar bisa datang lagi ke sini untuk nge-review tempat ini lebih spesifik dan lebih lengkap. Dan sekian untuk video hari ini. Terima kasih sudah mampir di channel Seni Ukir Jepara. Kalau menurut kalian ini menarik, jangan lupa di like dan di subscribe ya teman-teman. Nah, ini sebelum kita pulang saya mau ngerjain teman saya dulu untuk foto-foto. Nah, ini tak kerjain dia guys. Ini parah nih. Tenang. Ini parah nih. Kasih saya